aku juga baru saja mengalami babak-babak yang sangat besar dalam hidupku. Tema tentang perpisahan, kehilangan, kerelaan gitu. Lalu mereka pergi naik gunung ke Gunung Nili itu gitu ya. Dan di sana Pak Rian kemudian menunjukkan sebuah ritual yang ia lakukan. Jadi Pak Rian ini orang yang mengalami begitu banyak kehilangan. Dia kehilangan keluarganya, dia menjadi sebatang kara, dan dia merasa bahwa dia menjadi satu-satunya orang yang tersisa yang hidup itu sebagai hukuman, karena andaikan bisa dia lebih ingin bergabung bersama keluarganya yang sudah tidak ada gitu. Tapi akhirnya dia belajar berdamai dan dia menemukan cara, yakni dia menitipkan air matanya di dalam mata air di puncak Gunung Mili, yang mana puncak gunung itu menyimpan mata air. Lu bayangin, ini orang-orang di gunung ya, tidak punya akses ke laut, dan mereka merasakan ada yang hilang dari hidup mereka. Mereka bisa dapetin rasa manis dari ketela, mereka bisa dapetin rasa asam dari buah-buahan, tapi mereka tidak punya rasa asin. So there's something missing in their life gitu, asin. Dan inilah yang menjadi sumber dari garam mereka. Mereka kemudian memanen garam tersebut dengan memasukkan, dan ini beneran ya, mereka memasukkan pelepah pisang, dan pelepah pisang itu kemudian menyerap garam, lalu mereka keringkan, lalu dibakar dan menjadi serbuk berwarna hitam, setelah yang kemudian memberikan rasa asin gitu. Jadi bahwa air mata, garam dalam tubuh kita, jika kita tidak menangis, jika kita tidak berduka gitu, ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Sehingga akhirnya disitulah Pak Rian berdamai bahwa oh ternyata duka itu perlu ya gitu. Duka itu adalah salah satu cita rasa dalam hidup yang jika tidak ada, kita juga akan kehilangan gitu. Nah, lalu Pak Rian melakukan ritual, menitipkan air matanya, dia akan menangis, mengenang segala yang sedih, segala yang menimbulkan sakit dalam hidupnya, dia menangis lalu menitipkan air mata ke dalam mata air asin itu. Sehingga mata air Pak Rian yang syarat dengan cerita, syarat dengan duka, ikut terpanen dan menjadi bagian dari garam hitam di sana gitu. Lalu Gaspar kemudian melakukan hal yang sama, dan setelah mereka melakukan itu mereka begitu lega gitu ya. Dan memang akhirnya oh ternyata memang kalau dari kata-kata Pak Rian adalah jangan anaktirikan kesedihanmu karena garammu itu melengkapi gitu. Dan barangkali itu juga yang gue rasakan dalam hidup gue sendiri gitu ya. Dan gue juga melihat hidup kita semua, siapa sih yang tidak merasakan kedukaan gitu kan. Dan siapa sih yang kepengen merasakan kedukaan. Walaupun kita tahu itu akan terjadi, tapi ketika terjadi, gak enaknya luar biasa gitu. Namun bagaimanapun juga ya itu adalah cita rasa, bagian dari kehidupan yang nggak bisa kita hindari gitu. Sama seperti kita punya rasa manis, kita punya rasa asam, kita juga punya rasa asin. Ya, dan asin ini adalah simbolisasi dari garam, dari kedukaan yang meski tidak enak, tapi ia melengkapi. Jadi jangan anaktirikan kedukaan kita, gitu kira-kira. Itu berasa sih di awal ada tuh emang sebersih ini. Akan lebay nggak ya, kayak ada seperti gitu, karena ada mention kan soal nangis gitu, tapi ternyata pas dibaca beneran loh, ini ada dulu ya, aku mengutip ketika kalimat yang ini nih, kita di dunia ini pengennya bahagia Pak, kenapa sedih malah dirawat. Nah gitu mulai gitu tuh kayak gitu ya, mulai gitu. Karena ada sih pas baca itu, nggak tahu nih teman-teman mungkin bisa sharing ya, pas baca nih ada beberapa sih, ada yang nangis gitu, ada yang komen. Aku juga berasa kayak gitu di sini. Itu memberikan efek tersendiri pada saat membacanya gitu ya. Oke, apakah kamu pernah merasakan itu juga? Bukan pasti pernah ya, kayak tadi kamu bilang. Kalau boleh share, ya rasa duka itu yang kamu rasain duka itu kayak apa sih, kalau boleh tahu gitu ya, yang
pernah kamu rasain? Terus apa efeknya tuh apa? Apakah karena kan kita efek duka tuh tiap orang beda ya. Ada yang mulai dari durasinya aja beda, ada yang sebentar, ada yang lama gitu ya, ada yang dalam, ada yang cuma gitu. Tapi sebenarnya untuk nyampe kesadaran bahwa ya kita perlu duka kok gitu ya untuk tahu suka juga. Boleh share nggak ya orang duka gitu? Kehilangan pertama terbesar gue itu adalah waktu mama meninggal. Tapi waktu itu gue masih berapa ya? Mungkin 19-20 tahun. Jadi cara gue mengartikulasikan kesedihan maupun cara memahami kesedihan tidak seperti sekarang gitu ya. Namun saat itu yang gue rasakan adalah seperti ada fondasi atau seperti ada tiang besar dalam hidup gue yang hilang gitu. Dan gue orang yang paling sering mimpiin mama dibandingin sama saudara-saudara gue yang lain gitu ya. Padahal mungkin semasa hidupnya bukan gue yang paling dekat sama beliau gitu. Beliau lebih dekat sama kakak gue, sama adik gue gitu ya. Tapi dari situ gue merasa bahwa kepergian mama itu seperti memberikan gue sayap untuk menemukan arti spiritualitas, arti ketuhanan dengan cara gue sendiri gitu. Karena ketika mama adalah seorang yang sangat religius, yang setiap hari Minggu akan ngoceh, kapan kamu ke gereja, kapan kamu ini, kapan kamu ini. Jadi kita ada satpamnya gitu ya. Itu ibu supaya emang begitu sih kayaknya ya. Karena begitu mama nggak ada, fungsi satpam itu hilang gitu. Dan di situ gue diperhadapkan untuk kemudian mencari jalan gue sendiri. Dan tentu ini refleksi yang tidak serta-merta datang. Barangkali butuh 4-5 tahun untuk gue bisa melihat itu setelah perubahan spiritual terjadi pada diri gue sendiri dan gue kilas ke belakang dan gue baru ngeh, oh iya ya, tanpa kehilangan mama hal ini tidak akan terjadi gitu. Jadi kepergian beliau memberikan gue sayap. Lalu kehilangan terbesar kedua adalah Reza, suamiku gitu. Dan ini adalah satu proses yang sangat unik karena dari kami pertama kali dekat dan menikah, Reza sudah bilang bahwa saya akan pergi duluan. Maksudnya dia akan pergi duluan gitu. Dia sudah tahu dia punya kondisi tertentu dalam tubuhnya gitu. Sehingga kalau ada yang survive lebih lama dalam hidup ini, kalau kita cuma mikirin sehat doang ya, kondisi fisik doang, itu adalah kamu yang lebih lama bertahan gitu. Saya akan pergi duluan. Dan mungkin 3 tahun terakhir sebelum Reza berpulang, kami banyak sekali membicarakan kematian. Kami banyak sekali membicarakan persiapan untuk melepas gitu. Jadi berbeda dengan ketika mama, di mana gue melihat beliau itu adalah sosok superwoman. Gak mungkin beliau sakit, gak mungkin beliau meninggal gitu loh. Kok ternyata sosok yang kuat itu pergi aja ya begitu saja gitu. Dan ketika Reza kayak gue punya semacam masa persiapan gitu. Tapi ketika itu terjadi ternyata tidak semudah yang gue duga juga gitu ya. Dan efeknya adalah saat itu gue jadi jadi lebih banyak memikirkan tentang kematian gitu. Kepergian Reza membuat gue tidak takut pada kematian karena ketika gue menyaksikan kematiannya yang begitu dekat, gue tidak punya kesempatan itu sama mama. Ketika mama meninggal, gue lagi kerja di Jakarta. Dan ketika dia mengembuskan napas terakhir, gue berada di samping dia, gitu ya. That menakutkan, gitu. Ada something very peaceful ketika, ya bisa dibilang 1 bulan setelah Reza meninggal, gitu ya. Dia nggak perlu lagi berurus, dia harus ngurus aset-aset dia. Dia udah bebas. Dia udah nggak ada urusan lah juga ya, hidup bebas seperti itu, gitu. Atau materi dan sebagainya. Hingga mungkin 1-2 bulan tuh gue kayak punya dualitas yang menarik, berharganya kehidupan. Ketika dia sakit, jalan ini adalah belum tentu semua orang bisa melakukan itu. So things that we usually take it for granted itu tiba-tiba. Tapi ketika dia pergi, gue juga jadi bisa melihat bahwa hidup ini tuh memang dalam agama Buddha gitu. Life is suffering.
Karena ketika lu udah terbebas dari hidup ini, makan, nggak ada lagi tuh keharusan lu mencari nafkah, nggak ada lagi tuh lu tuh harus jatuh hati, patah hati, kehilangan gitu ya. Suddenly itu satu anugerah untuk bisa punya pemikiran itu, kematian kan gitu. Itu adalah ketakutan kita yang manusia tanpa kecuali. Sehingga ketika berhasil melihat kematian dari sudut pandang yang sedikit berbeda gitu, gue merasa sekali lagi ini baru mau 1 tahun gue beradaptasi, gue mulai gue sayap. Mungkin dari hal-hal kecil adalah, oh gue jadi waktu yang tadinya waktu gue dedikasi keluar tanpa mempertimbangkan Reza, dia sangat membutuhkan gue di sampingnya gitu. Tapi di sini tiba-tiba gue punya karya, gue bisa kayak ada semacam apa ya, semangat baru ini gitu. Makanya tadi gue bilang sama Irna, gue pakai gue deh, mumpung gue masih ada. Yuk semesta, ada mau yang membisikkan ilham, mau membisikkan inspirasi. Yuk, dan gue pengen bisa kasih legacy sebanyak-banyaknya. Gue hanya ingin bermanfaat aja gitu. Nah sekarang habisin aja deh gue sampai habis gitu, sampai segala gitu. Dicatat, kita bisa karya dan mungkin memberikan ide-ide kayak tadi ya, idenya teman-teman. Mudah-mudahan malam ini bisa mendapatkan banyak hal ya dari yang Dewi ceritain ya, dari berbagai sisi gitu. Aku mungkin juga sharing sedikit ya, bahwa kematian itu yang paling dulu tuh aku ngelayat aja, pekerjaan yang paling, kegiatan yang paling malas aku lakukan gitu ya, bukannya apa-apa tapi kayak ada yang nahan gitu. Tapi setelah my father meninggal itu, nah itu berubah tuh memang gitu. Jadi ternyata begitu dihadapin, oh ternyata nggak semenakutkan itu ya gitu. Dan ya kesedihan ada, kedukaan ada, tapi memang ternyata oh iya, malah memberikan sayap itu. Ya beda ya kalau storyteller atau penulis yang dia bisa menemukan kalimatnya gitu, katanya yang pas. Nah, oke. Teman-teman, ini sebenarnya udah banyak juga nih yang, tapi sebentar nanti kita lanjutin ya. Aku mau share juga di soal kehilangan itu, ada aku kutip juga itu yang di Temu dan Power Rangers ya, itu bener-bener deh, itu ceritanya simple tapi mengharukan. Itu ada kalimat gini, kehilangan tidak harus selalu dijawab dengan penggantian baru. Iya. Itu tuh aku agak nyangkut di kalimat itu, maksudnya yang iya sih, bener lagi gitu. Kalau Anda sekarang bilangnya lagi gitu. Bener lagi. Ya kan? Itu benar-benar kena sih. Oke. So mari kita mulai. Ada sekarang jam berapa? 21.46. Oke, mari kita mulai dengan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Mari kita pilihkan dulu beberapa pertanyaan. Wih, mungkin enggak deh, ini nanti terakhir aja buat gongnya. Sebentar, saya sambil izin bertanya. Bicara tentang kedukaan, apakah dibenarkan jika kita berduka atas kesalahan besar yang sudah kita lakukan? Karena sebagian orang berpendapat kita tidak layak untuk berduka kalau itu kesalahan yang kita buat sendiri. Ini dari Mawada. Any response? Kalau buat aku sih, dalam duka tidak ada benar, tidak ada salah ya gitu. Kita akan punya cara dan mekanisme sendiri, dan justru ketika kita melakukan sebuah kesalahan gitu ya, ketika ada penyesalan, dan saya rasa tadi dalam duka tadi, jika konteksnya adalah kesalahan ya, biasanya berhubungan erat dengan rasa sesal, dengan rasa menyesal gitu. Dan barangkali sehingga dukanya bukan 100% berkabung, tapi lebih kepada penyesalan gitu. Dan sesal itu juga adalah satu perasaan yang sangat tidak enak ya, sangat-sangat tidak enak. Hanya saja dalam pengalaman saya, kalau kita tidak merasakannya seintens mungkin, seada-adanya, biasanya justru penyesalan itu akan terus bersisa gitu. Dan ini berlaku untuk semua emosi, semua jenis perasaan gitu ya. Jika ada perasaan tertentu, dan biasanya perasaan yang tidak enak, itu adalah perasaan-perasaan yang ingin kita hindari.
kita cari distraksi, kita cari hal-hal lain untuk kemudian mengalihkan pikiran kita gitu. Dan kita tidak pernah benar-benar merasakannya karena nggak enak. Ngapain karena itu datang ucapan orang, ngapain lu berduka atas kesalahan lu sendiri gitu. Mungkin lupain aja atau waktu akan menyembuhkan gitu. Tapi dalam pengamatan dan maupun pengalaman saya, waktu tidak pernah menyembuhkan. Waktu mungkin bisa menutupi dan melupakan, tapi akarnya tetap ada gitu. Dan akar ini akan kemudian termanifestasi dalam berbagai macam babak kehidupan kita. Ya, ada mungkin muncul menjadi perilaku tertentu, trauma tertentu yang kita sendiri udah lupa. Ini ada hubungannya dengan perasaan ataupun penyesalan yang nggak pernah kita tuntaskan tadi gitu loh. Hanya saja diproses ya, Wi. Betul, karena sudah ditutupi oleh waktu, gitu. Kita tidak lagi melihat hubungannya dengan jernih. Nah, makanya kalau ada rasa sesal, kalau ada segala rasa nggak enak, cepat tuntaskan sebisa mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya, gitu. Walaupun singkat ataupun panjang itu relatif ya. Ada yang mungkin harus bergelut selama setahun, ada yang mungkin cukup 1 minggu, ada yang mungkin cukup sebulan, tergantung magnitude ataupun besar dari peristiwa itu sendiri maupun konteks kehidupan kita. Tapi intinya adalah semakin kita eman-eman merasakannya, ya akan semakin panjang efeknya. Nah, supaya kita terbebas dari segala macam efek-efek tadi, ya marilah kita tuntaskan gitu ya. Nah, hanya saja untuk menuntaskan ini kadang-kadang kita butuh tools. Kalau sekedar dirasain doang, tapi kita nggak tahu ini mau diapain gitu ya, mungkin ini akan menjadi banyak kesulitan bagi teman-teman. Makanya kalau saran saya, milikilah perangkat untuk mengelola emosi kita. Dan perangkat ini banyak sekali. Mulai dari meditasi, mulai dari pernafasan, mulai dari beberapa teknik modalitas penyembuhan gitu ya. Ada Mbak Diwin di sini. Mbak Diwin. Iya, baru mau bilang nih ada Mbak Diwin. Ada yang namanya TAT, ada yang namanya batch flower, ada namanya macam-macam. Mungkin apa ya, dari kearifan lokal kita pun barangkali akan ada teknik-teknik penyembuhan tertentu. Tapi kalau bisa memang kita dalam menjalani hidup nih ada perangkat. Bawa P3K lah gitu supaya kita tahu gimana cara mengelola rasa sakit, karena rasa sakit nggak akan mungkin nggak kita alami, pasti kita alami. Rasa yang nggak enak itu pasti akan terjadi gitu.